Selamat datang di channel LG Gaming. Saya akan mereview laptop yang dulu aku beli seharga 4 juta, sekarang sudah menjadi 5 juta. Ini adalah laptop dari Dell seri 7200, varian yang aku beli ini dengan RAM 16 GB Dell ya. Sama SSD-nya 256 GB. Spesifikasi laptop ini dibekali prosesor Intel i7 Gen 8, RAM 16 GB dan memori M.2 SATA 256 GB. Dengan catatan RAM di sini sudah paten, jadi tidak bisa di-upgrade. Jika kalian ingin membelinya, pastikan beli yang RAM 16 GB. Lumayanlah. Untuk GPU-nya dibekali dengan Intel UHD grafik 620. Ya lumayan buat kerjaan sehari-hari. Standar aja, tapi kalau buat ngegame ya UHD 620 buat apa? Ini adalah laptop 2-in-1. Maksudnya ini laptop bisa dijadikan tablet, tapi juga bisa dijadikan laptop. Kalau mau seri tablet jadi gini. Ini tablet. Ini udah touchscreen-nya. Ini touchscreen-nya udah support stylus. Jadi kalau kalian mempunyai stylus pen itu bisa buat desain di Adobe Illustrator. Udah ada pressure-nya, jadi jika kalian nekennya lebih tinggi otomatis bakalan lebih tebel. Kalau kalian nggak neken biasanya lebih tipis gitu. Kelebihan lainnya ada colokan Thunderbolt ini ya, colokan Thunderbolt. Dia udah Type C. Ini Thunderbolt versi 4 kalau nggak salah. Jadi bisa buat ngecas sekalian. Dan ini juga bisa dipasang HDMI monitor, jadi kayak gini. Nah, saya nambah ini udah ada LAN, USB, colokan USB 3 ditambah kabel HDMI, jadi harus dipasang kayak gini. Nah, kayak gini. Ini udah bisa otomatis. Saya gunain ini udah sekitar 3 tahunan laptop ini, dan enak-enak aja sih. Di bagian sini kita lihat ya, bagian sini ya, ini ada tombol volume, colokan HDMI, colokan audio output 3,5 mm, bisa buat input juga ya, rangkap jadi satu. Tapi saya nggak pernah gunain, terus terang ini ada suara kayak noise gitu, jadi biasanya mending pakai Bluetooth atau apa aja. Terus di sini ada SIM card, ini ada SIM cardnya, semua dicolok gini. Nah ini ada SIM card, bisa dipasang SIM GSM ya. Sinyalnya 4G, terus modemnya dari Snapdragon. Tak coba terakhir itu masih bisa normal. Terus di sini ada SD card, colokan SD card. Kelemahannya kalau dicolok SD card ya ini hilang, nggak dimasukin. Jadi bolong kayak gini. Tapi ada SD cardnya di dalamnya. Seperti yang saya bilang tadi, di sini ada Thunderbolt 2, bentuknya USB Type C, ada speakernya. Kalau dibuka kayak gini keluar di sini dan di sini, tapi kalau ditutup ya keluar di samping. Bagian atas ada tombol power sama tombol lampu. Ini heatsink keluaran panas ya, ada di daerah sini.
Terus di sebelah kanan cuman ada satu USB aja, tombol kunci dan speaker. Speakernya ada 2. Bagian belakang ada kamera depan, fingerprint. Terus ini bisa dibuka. Ini dibukanya nggak cuma segini sih, bisa lebih mentok. Jadi buat gambar enak. Ini laptop keyboardnya udah ada backlightnya, keyboardnya udah blue ya, kayak gini ya buat kerja sehari-hari. Ini udah ada magnetnya, jadi kalau kamu pasang ini hidup gak sih? Hidup kan? Nah tuh udah ada backlight. Hidupnya kalau Windows 10 udah Windows 11 10 itu udah bisa dengan fingerprintnya, jadinya nggak usah login kayak harus masukin password dan lain sebagainya, langsung aja fingerprint terus langsung masuk. Untuk keyboardnya ini saya ngerasain enak sih. Saya itu biasanya mengetik pakai kode Gecko. Keyboard mechanical yang dari Indonesia itu harganya 250-an. Terus pindah ini rasanya ya enjoy aja, nggak ngerasain ini jadi lebih keras atau lebih empuk. Ya normal lah. Ini laptop dulu kan harganya 24 juta. Sekarang aku beli ini di harga 4 juta, terus sekarang jadi 5 juta. Ini udah ada 2 kamera ya, kamera depan sama kamera belakang. Terus ini ada sensor cahayanya juga, jadi jika posisi terang kayak gini otomatis si layar ini nambah terang, dan jika suasana redup ya kayak HP itulah, jadi meredup sendiri otomatis. Baterainya ini bisa 3-4 jam tergantung pemakaian, tapi posisi saya itu gunain power managernya tak buat AC primary. Jadi dia itu fitur yang kita lebih banyak menggunakan listrik charger daripada si baterainya. Jadi mau dicolokin charger selama 1x24 jam aman, nggak masalah. Nggak membuat si baterainya nanti kembung, karena ini dibuat primary AC. Jadi si baterai ini katanya sih cuman keisi berapa persen, 60%. Jadi jika listrik mati atau dibawa pergi tanpa charger, dia itu cuman hidup 1-2 jam lah. Aku biasanya gunain yang itu, soalnya aku juga gak terbiasa pergi juga. Sekarang kita masuk ke kelemahannya ya. Kelemahan fatal ini dia nggak bisa dijadikan laptop. Kenapa? Karena belakangnya ini bentuknya gini. Jadi maksudnya laptop itu kan di atas paha ya. Kalau di atas paha ini nggak bisa, dia bakalan langsung ambruk gitu. Kelemahannya itu. Ini ada beberapa pilihan: standar, express charge, primary AC use, adaptive, dan custom. Baterainya bisa di setting mau dibuat seperti apa. Terus ini tuh harus dikerjakan di atas meja kayak gini, atau kalau mau dibuat laptop ya mau kerjaan sambil rebahan ya dibuat tablet sekalian, tapi kalian nggak bisa ngetiknya nggak enak, ngetiknya pakai layar touchscreen. Paling enak tetap ngetik pakai keyboard biasa. Terus dia itu kalau dibuat nonton film lah intinya,
kalau mau dibuat nonton film terus dipasang sambil rebahan tidur, berat berat banget ini. Mending pakai HP ya akhirnya daripada harus megang laptop kayak gini. Kelemahan selanjutnya ya ini, yaitu cuman ada Type C, 2 Type C dan 1 USB Type A. Jadi kalian harus nambah 1 alat lagi buat bisa keluar HDMI out atau kabelan. Ya ini udah susah sih. BTW ini kalau kalian pengen tablet Android tapi PC, ya ini udah jadi bisa dipasang BlueStack dan ini udah touchscreen, tinggal colok aja langsung mainin bisa. Kesimpulan laptop ini, jika kalian beli di tahun 2024, saya ngatain masih worth it karena RAM 16GB dengan Intel i7 generasi 8 itu masih aman lah zaman sekarang. RAM-nya aja sekarang ini buat idle udah buka BlueStack tadi ya. Ini masih baru digunakan 10GB. Kita tutup BlueStack-nya, RAM yang sisa berapa? RAM sisa itu setahuku sekitar 5GB. RAM yang digunakan itu setahuku 5GB lah, benar, 5GB. Jadi ini masih worth it jika kalian beli varian yang 16GB. Tapi kalau kalian beli varian yang 8GB, maaf, udah nggak recommended. RAM-nya udah parah banget untuk yang seri 8GB. Soalnya ini RAM-nya tanem, jadi silahkan beli yang versi paling tinggi aja. Ini stiker dari Logitech, soalnya saya mouse-nya Logitech, dalamnya kayak gini.